Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atala Rahma Insyira dengan NIM 2020909114 dari kelas Psikologi Islam 3, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun, MSI. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan pengertian psikologi pendidikan terlebih dahulu. Psikologi pendidikan merupakan suatu disiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis yang terjadi di dalam pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan alat bantu yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Secara besar, pokok bahasan psikologi pendidikan terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pokok bahasan mengenai belajar. Dalam pokok bahasan ini, membahas tentang teori, prinsip, dan ciri dari perilaku belajar para siswa. Yang kedua yaitu pokok bahasan tentang proses belajar. Dalam pembahasan ini, membahas tentang tahapan pembuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Yang ketiga yaitu pokok bahasan mengenai situasi belajar. Membahas tentang suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik, yang pasti berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Selanjutnya yaitu metode psikologi pendidikan. Metode psikologi pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu rangkaian untuk melakukan percobaan yang digunakan oleh seorang peneliti, baik dalam sebuah laboratorium ataupun dalam sebuah ruangan tertentu. Yang kedua yaitu metode kuesioner. Metode kuesioner atau bisa disebut dengan metode surat menyurat. Disebut surat menyurat karena dilakukan dengan sistem penyebaran dan pengembaliannya melalui jasa pos. Yang ketiga yaitu metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan suatu metode yang digunakan seorang peneliti psikologi pendidikan untuk memperoleh gambaran mengenai aspek psikologi seorang siswa. Yang keempat yaitu metode penyelidikan klinis. Metode penyelidikan klinis ini hanya digunakan untuk menyelidiki anak ataupun siswa yang mengalami penyimpangan psikologi atau penyimpangan perilaku. Dan yang terakhir yaitu metode observasi naturalistik, merupakan suatu usaha yang dilakukan secara ilmiah, digunakan oleh psikologi perkembangan, psikologi kognitif, dan psikologi pendidikan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.